Pada kesempatan kali ini kami akan membahas asal-muasal serum Titan yang diciptakan, dari mana asalnya hingga cara kerjanya. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Serum Titan pertama kali diperlihatkan pada episode 2, di mana saat itu Grisha Yeager menyuntikannya kepada Eren Yeager dan mengubahnya menjadi Titan liar dan kemudian memakannya. Ada dua variasi dari serum Titan ini. Pertama, pakai kotak. Di sana ada 3 item. Pertama, botol cairan tulang belakang yang akan disuntikan kepada tubuh manusianya. Kedua, ada jarum suntik. Dan ketiga, ada wadah jarum dan cairan tersebut. Sedangkan versi kedua, tanpa kotak alat dan langsung dimunculkan saja dengan botol dan jarumnya, yang terlihat saat para prajurit menyuntikannya pada kaum Eldia. Tapi intinya sama, keduanya memiliki fungsi yang sama, yaitu mengubah manusia menjadi Titan. Dan seperti yang kami bahas sebelumnya, kalau hanya ras Eldia atau keturunan Ymir saja yang bisa diubah menjadi Titan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, dari mana serum ini dibuat? Jika dilihat dari sejarah yang ada, sejak 2000 tahun yang lalu, cara mengubah manusia menjadi Titan adalah dengan memakan tubuh pewaris Titan secara langsung tanpa serum Titan. Dan entah sejak tahun berapa itu, akhirnya serum Titan tersebut ditemukan dan dibuat. Lalu kenapa serum Titan baru muncul dan diperkenalkan? Nah, jawabannya karena memang zaman dahulu belum diketahui ada teknologi yang bisa menciptakan jarum suntik. Bahkan dokter zaman dahulu pun cara menyembuhkannya belum pakai jarum suntik. Kita anggap saja semenjak era ke-9 Titan terlahir, jarum suntik atau serum Titan sudah ditemukan. Dan kapan itu? Ada dua teori di sini. Pertama adalah sejak keturunan Ymir menguasai dunia dan mempunyai ke-9 Titan. Artinya leluhur mereka seperti Maria, Rose, dan Sina sudah tiada. Serum ini dibuat untuk memperbanyak kekuatan Titan selain hanya 9 saja yang menjajah negara lain. Sebagai bukti, pada ending season 2-nya banyak Titan liar yang menyerang negara lain. Dan jelas itu bukan dari ke-9 Titan karena jumlahnya lebih dari 9. Atau kedua, serum Titan pertama kali dibuat sejak runtuhnya Kekaisaran Eldia. Tepatnya sejak Raja ke-145 pergi ke Paradis. Dan pembuatnya adalah para Marleyan karena dendam kesumat kepada Eldia. Maka mereka membuat serum Titan untuk menghukum para Eldia yang selalu memberontak dan melawan mereka. Nah, pada intinya anggap saja serum Titan ada untuk membuat manusia menjadi Titan. Dan dari sini menjadi Titan ada dua fungsinya. Pertama, sebagai senjata kuat tapi tidak berakal, yang diciptakan Marley untuk menyerang manusia lainnya. Contohnya saat perang melawan pasukan Timur Tengah. Dan kedua, sebagai cara untuk mewarisi kekuatan Titan dari ke-9 Titan. Contohnya saat pewarisan Founding Titan, Attack Titan, dan lain-lain. Oke, sekarang kita tahu asal-muasal serum Titan itu ada. Lalu berikutnya, dari mana serum Titan tersebut? Sesuai namanya, cairan tulang belakang. Ini berasal dari cairan tulang belakang yang ada di bagian leher manusia. Dalam bahasa Inggrisnya spinal fluid, yang kemudian diekstrak dan dimasukkan ke dalam botol tersebut. Adapun cara lain selain dimasukkan di botol adalah dengan menggunakan metode mencampurkannya dengan air. Contohnya air sumur yang telah mengubah Desa Ragako menjadi Titan dan dikendalikan Seke. Dan juga dicampurkannya ke minuman alkohol dan diminum oleh prajurit Eldia. Mungkin cara ekstraknya sama, yaitu dengan menyuntik leher Seke, kemudian diambil sebanyak-banyaknya dan dipakai untuk pengendalian. Dari sini kita akhirnya tahu bahwa cairan tulang belakang besar kemungkinan berasal dari ke-9 Titan, salah satunya adalah Beast Titan. Tapi apakah itu berarti selama ini cairan tulang belakang tersebut berasal dari Beast Titan dan dijadikan serum? Jawabannya tidak. Beast Titan bukanlah satu-satunya Titan yang memiliki cairan tulang belakang. Kami menduga semua dari ke-9 Titan mempunyai hal tersebut. Mulai dari Attack Titan, Armor Titan, Founding Titan, dan lain-lain. Ingat, jika hanya Beast Titan saja yang mempunyai kekuatan ekstrak tersebut, pastinya ia sudah bisa mengendalikan Eren, Reiner, Annie, Bertolt, dan yang lainnya. Karena awalnya mereka semua berasal dari cairan tulang belakang Beast Titan. Tapi kenyataannya tidak kan? Penjelasan khususnya adalah Beast Titan sebenarnya tak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan Titan lainnya. Sudah kami bahas sebelumnya, kalau itu adalah kemampuan murni dari darah kerajaan Seke yang mewarisi darah Raja Fritz.
Untuk itulah ia dapat membuat perintah kepada Titan yang telah meminum cairan tulang belakangnya. Karena sesuai apa yang dikatakan prajurit Marley bahwa Zeke adalah anak ajaib karena darahnya. Jadi artinya pewaris Beast Titan sebelumnya yaitu Tom Saver tak bisa mengendalikan Titan lainnya. Dan pada kesimpulannya tidak semua cairan tulang belakang itu berasal dari Beast Titan. Memang benar mungkin salah satu botol tersebut terdapat cairan tulang belakang Beast Titan. Tapi yang lainnya mungkin juga ada seperti Attack Titan, Founding Titan, Jauh Titan, dan yang lainnya. Tapi yang membedakannya dengan Zeke adalah mereka tak dapat mengendalikan Titan tersebut karena tak memiliki darah kerajaan. Untuk itulah kenapa mereka disebut sebagai Titan tak berakal, karena walaupun ketemu pemilik cairan tulang belakangnya seperti Attack Titan contohnya, mereka tidak akan mendengarkan. Karena hanya darah kerajaan dan kontak dengan kerajaan yang bisa. Sebagai contoh, Zeke mengendalikan Titan di desa Ragako, perang di distrik Shiganshina, dan penyerangan benteng Salta. Lalu kontak Eren dengan Dina, sang pemilik darah kerajaan yang membuat Eren dapat membuat perintah. Oke, jadi paham ya, asal-muasal tulang belakang Titan adalah berasal dari ke-9 Titan selain Beast Titan. Dan dari sini kita akan membahas bagaimana cara membedakan jenis cairan tulang belakang tersebut yang ada di botol. Nah, ada 3 yang kami temukan. Pertama, Sakyo no Kyojin. Adalah serum Titan yang dimiliki keluarga kerajaan, yang saat itu dibawa oleh Road Race. Kenapa namanya Saikyo atau terkuat? Karena memang diekstrak dari cairan tulang belakang Founding Titan, yang dimana dari ke-9 Titan, Founding Titan lah yang paling kuat. Bukan berarti terkuat itu adalah memiliki tubuh Titan terbesar seperti yang wujud Titan Road Race ya. Itu tidak benar. Terkuat atau Saikyo di sini adalah sesuai penamaan dari asal-muasal botol itu saja. Dan umumnya mereka memiliki ukuran yang stabil ketika disuntikan. Sebagai contoh, tempat eksekusi yang digunakan Eren dan Uri memiliki tinggi yang sama setiap waktu. Artinya serum ini mengubah manusia menjadi Titan berukuran 13 meter saja. Dan tidak mungkin di bawah itu. Contohnya 1 meter, 5 meter, atau 8 meter. Jadi tidak ada hubungannya dengan wujud Titan Road Race yang melebihi 13 meter. Kedua adalah Yoroi Brown, adalah sebuah cairan dalam botol yang dilihat oleh Eren yang bertuliskan Yoroi atau Zira. Setelah Eren meminumnya, ia langsung bisa mempunyai kemampuan pengerasan dan menciptakan sirah di sekelilingnya. Kemungkinan besar ini berasal dari cairan tulang belakang milik pewaris dari Armor Titan, yang juga dimiliki oleh pihak kerajaan. Dan ketiga adalah Futsu no Kyojin atau Titan normal yang didapatkan dari keluarga kerajaan juga. Nah, serum Titan ini kemungkinan berasal dari salah satu ke-9 Titan dan membuat manusia berubah menjadi Titan dengan ukuran random. Contohnya saat dipakai untuk mengubah Armin. Ada juga sebenarnya tambahan yaitu serum Titan yang digunakan Grisha Yeager. Entah ini ekstrak dari Attack Titan yang diciptakan Grisha sendiri atau berasal dari Eren Kruger yang diberikannya saat itu. Artinya serumnya sama dengan yang dipakai Marley untuk mengubah Eldia menjadi Titan. Oke, sampai di sini sudah paham ya. Mulai dari penciptanya, asal-muasal cairannya hingga dipakai buat apa dan jenis-jenis serum Titannya. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.